semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru sehat-sehat selalu, juga anak didik kami maupun orang tua siswa-siswi dimanapun berada. Di masa-masa sekarang ini perlu kita menjaga kesehatan karena ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita supaya anak-anak kita bisa kita arahkan ke yang lebih baik lagi ke depannya. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 3 SD. Tema 1, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran pertama. Yang pertama itu akan saya sampaikan mengenai pengertian benda. Benda itu suatu barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada saat kita makan ada sendok, ada piring, dan banyak lagi. Tapi sebelumnya karikatur yang di samping itu bukan bapak yang marah, bukan. Itu sekedar hiburan buat bapak ibu guru, buat anak didik, buat orang tua siswa, di mana ada pada saat kita belajar perlu juga ada hiburan. Benda ada dua, benda hidup dan benda mati. Berdasarkan wujudnya, benda itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Benda padat itu benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Beberapa contoh di bawah ini saya buat ada 3 jenis benda padat. Contohnya seperti meja dan kursi, sendok, batu. Kenapa ini saya pilih? Alasannya pada saat kita di sekolah, kita sangat gampang menemui yang namanya meja dan kursi. Kalau sendok ini, kalau kita makan, kita bisa menggunakan sendok. Batu, sangat-sangat mudah kita temukan. Makanya itu alasannya kenapa saya buat contoh benda padat itu gambarnya seperti yang tampil pada layar. Itu saya buat karena itulah yang paling gampang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah pengertian benda cair. Benda cair itu adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap, atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya. Contoh benda cair itu yang pertama itu adalah susu sapi, yang kedua air sumur, yang ketiga sari jeruk, yang keempat itu sirup. Karena diantara yang empat ini mungkin bapak ibu guru, anak didik kami maupun orang tua siswa bisa dikatakan sangat-sangat mudah kita temukan, terutama air sumur ataupun sari jeruk. Bagi bapak ibu guru yang merayakan hari raya, sirup itu sangat-sangat bisa dikatakan setiap rumah mempunyai sirup. Yang berikutnya akan saya teruskan materi ini mengenai benda gas. Benda gas itu adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang, tetapi berbeda dengan benda cair dan benda padat. Bentuknya bisa berubah-ubah tergantung keadaan. Contohnya benda gas itu yang bisa kita temukan seperti uap air. Pada pagi hari mungkin kita bisa membuat teh manis. Pada saat kita membuat teh manis pasti kita membutuhkan yang namanya air panas. Di situ akan nampak itu uap air. Yang berikutnya kabut. Mungkin beberapa bulan yang sering kebakaran hutan, khususnya di pulau provinsi-provinsi tertentu, banyak asapnya. Yang berikutnya ada awan. Awan itu di sore hari, di siang hari mungkin bisa kita lihat. Yang berikutnya itu ada asap. Asap itu juga sangat gampang kita temukan. Kenapa saya bilang sangat gampang? Pada saat kita membakar sampah, mungkin asapnya akan nampak di situ. Yang berikutnya adalah sifat-sifat benda padat. Sifat-sifat benda padat itu ada satu, bentuk benda padat selalu tetap. Artinya
Yang berikutnya adalah sifat-sifat benda padat. Benda padat yang pertama itu bentuknya benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun bentuknya tidak akan berubah. Contohnya lemari di sekolah, kita pindahkan dari kelas 3 ke kelas 4, itu tidak akan berubah. Tapi dengan catatan pada saat kita memindahkan pelan-pelan. Jangan pula kita asal tarik aja, nanti bisa rusak dia. Yang berikutnya, besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Itulah mengenai sifat-sifat benda padat. Yang berikutnya adalah sifat-sifat benda cair. Bentuknya selalu berubah, menyesuaikan bentuk wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Yang berikutnya sifat-sifat benda cair itu volumenya selalu tetap. Misalnya, air di dalam gelas yang memiliki volume 50 ml dimasukkan ke dalam botol, maka volume airnya di dalam botol itu masih tetap 50 ml. Kecuali tumpah ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya sifat-sifat benda gas. Yang pertama itu bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya, bila udara berada di dalam botol, maka bentuk udara tersebut akan seperti botol. Yang kedua, volume bendanya selalu berubah dan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Artinya Bapak Ibu, jika udara berada di dalam botol, maka volume udara tersebut akan sama dengan volume botol. Yang berikutnya, ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita semuanya, baik Bapak Ibu guru, siswa-siswi, dimanapun berada. Ciri-ciri benda itu yang saya buat contohnya di situ yang paling gampang ditemukan. Yang pertama itu gelas. Ciri-ciri terbuat dari kaca atau plastik, berbentuk tabung, memiliki lubang atau rongga. Yang kedua penggaris. Kenapa saya buat ini penggaris ini? Karena pada saat siswa mengikuti sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, khususnya kelas 3, pasti mempunyai penggaris. Ciri-cirinya berbentuknya persegi panjang. Terdapat angka yang berurutan untuk mengukur benda. Yang ketiga itu ciri-cirinya, ciri-ciri meja berbentuk persegi panjang, memiliki 2 atau 4 kaki, terbuat dari kayu. Ini saya buat contohnya dari kayu karena banyak zaman sekarang ini mungkin mejanya terbuat dari stainless, mungkin dari besi, tapi rata-rata di sekolah seperti tempat saya, meja itu terbuat dari kayu, makanya saya buat contohnya meja. Yang berikutnya itu adalah mengenai penggaris. Ada nggak yang tahu gambar benda yang di bawah ini? Tadi sudah saya sebutkan penggaris. Ya, ini penggaris. Yang kedua, ya penggaris dan meter rupanya, Bang. Yang pertama itu penggaris. Yang fungsi penggaris itu ialah untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil. Contohnya buku tulis. Kalau buku tulis mungkin bisa kita buat garisnya, batas-batasnya pada saat contohnya kita belajar yang namanya buat kolom atau kotak-kotak. Yang berikutnya ada meter. Meter ini mungkin Bapak Ibu guru, orang tua siswa kami pun ada di kami, ada yang suaminya uh, berprofesi di bidang arsitek, teknik sipil, bagian tukang, pasti ini ditemukan meter ini. Meter ini kalau ditarik dia, kalau mau digulung lagi dia akan otomatis dia Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah meter. Meter merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Meteran dipergunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah.
Meteran itu digunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. Penggaris, kita masuk ke materi penggaris tadi. Cara menggunakan penggaris. Buat anak di kami, menggunakan penggaris itu sangat gampang. Yang pertama itu letakkan tanda 0 di ujung penggaris. Contohnya kita mau mengukur pensil atau pulpen, ujungnya pulpen itu, pensil itu letakkan di angka 0 di atas meja biar lebih gampang. Anda tepat di ujung benda yang akan diukur. Titik 0 ini biasanya berada di bagian kiri penggaris. Pastikan ujung penggaris Anda berada tepat di benda yang Anda ukur. Gunakan tangan kiri untuk menahan benda yang diukur. Kenapa harus tangan kiri? Supaya penggarisnya jangan goyang. Itu maksudnya. Gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris Anda biar lebih pas dia, jangan goyang-goyang. Itu maksudnya supaya panjangnya pensil itu dapat kita lihat, kita kira-kira berapa senti dia. Yang berikutnya, cara menggunakan tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang itu mulai dari atas itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mengubah satuan ke bawah setiap turun tangga dikali 10. Mengubah satuan ke atas setiap naik satu tangga dibagi 10. Jadi contohnya dari kilometer ke hektometer itu 10. Dari kilometer ke dekameter itu jadi 2 kali 20. Contohnya 1 kilometer berapa meter itu 1000 karena 3 tangga dia. 1 kilometer berapa dekameter itu 100 karena 2 tangga. 1 kilometer berapa hektometer itu 10 karena 1 tangga. Setiap tangga-tangga itu dikali-kali 10, seperti itu dia. Contohnya berikut ini akan saya buat contohnya. 1 cm berapa milimeter? Penyesuaiannya dilihat dari tangga satuan. Dari satuan cm ke milimeter turun 1 tangga, sehingga diperoleh 1 cm itu 1 dikali 10 karena 1 tangga dia. Karena 1 tangga, jadi 1 cm itu adalah 10 mm. Yang kedua, 1 meter itu berapa sentimeter? Nah, meter ke sentimeter ini sudah 2 tangga. Gimana cara membuat perhitungannya? Dilihat dari tangga satuan, dari satuan meter ke sentimeter turun 2 tangga, sehingga dapat diperoleh perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. 1 dikali buka kurung tangga pertama dikali tangga kedua, 10 kali 10. 1 kali buka kurung 10 kali 10. Kenapa 2 kali dibuka kurung 10 kali 10 itu? Karena dia sudah 2 tangga. Seperti itu dia. Jadi 1 meter tadi yang buka kurung tadi 10 kali 10 itu menjadi 100. 1 kali di 100 cm. Jadi 1 meter itu adalah 100 cm. Saya ulangi sekali lagi, dari meter ke centimeter itu sudah 2 tangga. 1 tangga tadi 10, setiap 1 tangga 10. Sementara meter ke centimeter sudah 2 tangga. Seperti itu caranya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru, dan juga semoga bermanfaat buat anak didik kami. Jangan lupa bagi Bapak Ibu guru yang menonton video ini, jangan lupa klik subscribe-nya karena materi-materi berikutnya supaya lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Terima kasih.